Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi vektor untuk sebab perkalian silang vektor. Ini materi matematika peminatan kelas 10 semester yang kedua. Misalnya kita punya dua buah vektor A dan B, sembarang vektor di R3, maka perkalian silang yang disebut juga sebagai cross product antara vektor A dan juga vektor B, kita tulisnya A cross B seperti ini, akan didefinisikan sebagai panjang vektor A kita kalikan dengan panjang vektor B, kita kali dengan sinus theta, yaitu sudut lancip yang dibentuk oleh vektor A dan juga vektor B masih dikalikan dengan E, yaitu vektor satuan dalam arah perputaran skrup kanan kalau A ini diputar ke B dalam sudut theta. Secara geometris, gambarnya adalah sebagai berikut. Kita punya ini vektor A, kita punya vektor B, kemudian tetanya sudut lancip di antara vektor A dan vektor B. E ini adalah vektor satuan tadi, kemudian yang tegak atas ini adalah A cross B, dan terlihat bahwa vektor satuan E itu tegak lurus dengan vektor A maupun dengan vektor B. Nah, berdasarkan definisi perkalian silang, hasil dari perkalian silang itu adalah suatu besaran vektor, sehingga ini disebut juga sebagai perkalian vektor atau vektor produk. Karena E itu merupakan vektor satuan, maka panjang dari vektor A cross B itu adalah panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan sinus theta. Rumus untuk perkalian silang vektor saya tulis di sini. Sekarang kita akan menguraikannya dalam bentuk komponen-komponennya. Ingat kembali, kita punya vektor-vektor IJK ini adalah vektor-vektor basis di R3. Sudut yang dibentuk oleh vektor basis yang sama itu misalnya I dengan I atau J dengan J atau K dengan K itu adalah 0 derajat. Selanjutnya sudut-sudut yang dibentuk oleh vektor basis yang berbeda misalnya I dengan J atau I dengan K atau kombinasi yang lainnya itu adalah 90 derajat. Mengingat vektor-vektor IJK ini kan searah dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z di mana ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus. Nah, berdasarkan definisi perkalian silang yang ini, akan kita peroleh bahwa I cross I, berarti nanti baik A maupun B itu kita ganti dengan I. Ini akan jadi panjang vektor I dikalikan panjang vektor I dikalikan sinus theta. Sudut yang dibentuk, karena dia sama-sama I, berarti adalah 0 derajat. Sehingga kita dapat sin 0 derajat dikalikan dengan E. Sin 0 derajat itu kan sama dengan 0, sehingga untuk I cross I nanti kita dapat hasilnya adalah vektor 0. Bagaimana kalau kita mau cari I cross J? I cross J definisinya itu kan panjang vektor I dikalikan panjang vektor J dikalikan sinus sudutnya itu adalah 90 derajat. Kemudian kita kalikan dengan E. Sekarang kita praktek menggunakan tangan kanan masing-masing. Misalkan yang ibu jari, saya beri warna ungu, ini nanti adalah arahnya I atau sumbu X. Kemudian jari telunjuk itu yang saya beri warna biru, ini arahnya J atau sumbu Y, dan jari tengah yang saya beri warna merah, ini arahnya K atau sumbu Z. Sekarang kita atur ulang posisi tangannya supaya ibu jari I itu ke kiri, jari telunjuk J ke atas, dan jari tengah K ke dalam layar. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ibu jari ke kiri, jari telunjuk ke atas, jari tengah masuk ke dalam layar. Kemudian kita bayangkan ada suatu skrup. Skrupnya arahnya ke arah dalam layar. Sekarang kita lihat I cross J, berarti I diputar ke J. Dari kiri diputar ke atas, berarti dia akan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, skrup itu kalau diputar searah jarum jam, nanti dia akan masuk ke dalam. Sehingga kalau dia masuk ke dalam, dia arahnya sama dengan jari tengah, yaitu arahnya punyanya K. Nah, sekarang kita balik ke sini. Panjang vektor I itu 1, panjang vektor J itu juga 1, sin 90 derajat itu 1, kemudian tadi kita sudah dapat arahnya itu adalah K. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali K, hasilnya sama dengan K. Sehingga kita peroleh I cross J itu hasilnya K. Kemudian kita coba untuk I cross K, berarti panjang vektor I kali panjang vektor K kali sin sudutnya 90 derajat dikalikan dengan E. Sama seperti tadi, posisi IJK-nya masih sama ya, ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah, tapi kita atur sekarang
ibu jarinya ke arah kanan, kemudian jari telunjuk itu masuk ke dalam layar, sedangkan jari tengah itu posisinya ke atas. Maka kita ingat lagi untuk skrupnya itu selalu arahnya masuk ke dalam layar. Karena kita mau I cross K, berarti dari kanan kita putar ke atas, sehingga kita dapatkan perputarannya ini berlawanan arah jarum jam. Skrup kalau diputar berlawanan arah jarum jam, dia akan keluar. Karena dia keluar layar, artinya dia berlawanan dengan arah dari jari telunjuk yang ke dalam ini. Kalau jari telunjuk itu tadi untuk J, karena berlawanan berarti kita dapatnya negatif J. Dengan demikian, panjang vektor I1, panjang vektor K1, sin 90 derajat 1, arah I-nya ini adalah min J. Jadi kita dapat I cross K hasilnya adalah min J. Nanti dengan cara yang sama akan kita peroleh hasil lengkapnya adalah sebagai berikut. I cross I ini tadi sama dengan 0, I cross J itu K, I cross K itu min J, J cross I itu min K, J cross J itu 0, J cross K itu I, K cross I sama dengan J, K cross J sama dengan min I, dan K cross K adalah 0. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari rumus umum untuk perkalian silang antara vektor A dan juga vektor B, di mana vektor A-nya itu secara umum adalah X1I tambah Y1J tambah Z1K. Yang B adalah X2I tambah Y2J tambah Z2K, maka kita tulis terlebih dahulu ini vektor A di cross vektor B. Terus kita istilahnya kayak kali pelangi satu persatu gitu. Jadi yang X1I dikalikan vektor B ditambah Y1J cross vektor B ditambah Z1K cross vektor B. Di sini saya memberikan 3 warna berbeda, pink, biru muda, dan juga coklat muda. Sekarang kita akan menghitung satu persatu. Nah, sebelum itu saya tampilkan dulu tadi tabelnya untuk perkalian silang dari vektor-vektor basis. Kita mulai dari yang tadi warna pink dulu, X1I cross vektor B. Kita kalikan satu persatu. Akan kita peroleh bahwa X1I cross X2I ditambah X1I cross Y2J ditambah X1I cross Z2K. Terus kita lihat karena I cross I itu 0, berarti yang depan ini adalah 0. Kemudian I cross J itu K, berarti yang tengah nanti kali K. Sedangkan yang kanan I cross K itu min J, maka di sini kita dapat min J. Sedangkan konstanta atau koefisiennya salin sama persis atau kita susun ulang, pokoknya nanti urut X, Y, Z-nya. Next, kita ke yang warna biru tadi. Y1J cross sekian ini, maka kita uraikan satu persatu. Y1J cross X2I, kita dapat J cross I itu min K, berarti nanti di sini kita dapat min K. Ini saya tulis ulang X2 dulu, baru Y1. Terus tadi ada Y1J cross Y2J, karena J cross J itu 0, berarti sekian ini 0. Kemudian J cross K itu adalah I, maka kita punya ini adalah I, berarti Y1 kali Z2I. Next, untuk warna coklat muda, Z1K cross sekian ini kita kalikan satu per satu, akan kita dapat hasilnya. Untuk yang K cross I itu adalah J, berarti ini akan dapat X2 Z1J. Kemudian K cross J itu kan min I, berarti kita dapat Y2 Z1 dikalikan min I. Dan terakhir K cross K itu 0, berarti ini adalah 0. A cross B itu kan jumlahan dari yang warna pink, biru muda, dan juga coklat muda. Berarti kita akan menuliskan ulang hasil yang paling akhir ini kita jumlahkan. Kita kelompokkan dulu sama-sama mengandung I. Di sini saya beri lingkaran warna ungu. Ada Y1Z2, kemudian ada min Y2Z1. Jadi kita dapat seperti ini untuk yang komponen I. Sedangkan untuk komponen J, kita dapat X2Z1J serta min X1Z2J. Dan terakhir adalah untuk yang komponen K. Kita dapat X1Y2K min X2Y1K. Bentuk ini saya tulis ulang. Dalam bentuk vektor kolom, kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Nah, rumus ini akan jauh lebih mudah kalau kita ingat apabila ini disajikan dalam bentuk determinan ordo 3,
di mana kita menyusunnya adalah kolom pertama itu isinya vektor basis, kolom kedua itu isinya adalah vektor yang pertama, berarti vektor A, dan kolom ketiga itu isinya adalah vektor yang selanjutnya yaitu vektor B. Untuk reminder saja teman-teman, di sini saya akan mengingatkan aturan Sarus, salah satu cara untuk mencari determinan ordo 3. Secara umum, kalau kita punya matriks ordo 3-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I seperti ini, maka dua kolom pertama itu disalin sama persis di sebelah kanannya. Kemudian, diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu akan kita kalikan dan dia akan bertanda positif. Contohnya di sini ada A, E, I, B, F, G, dan C, D, H. Ini tandanya plus semua. Kemudian untuk diagonal pembantu dari kiri bawah ke kanan atas, itu tandanya negatif. Maka yang GEC, HFA maupun IDB tandanya ini akan negatif semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh. Kita diberikan ada dua buah vektor A dan B. Ini vektor yang ada di R3. Kita diminta mencari A cross B dan B cross A. Untuk A cross B terlebih dahulu, maka kita tulis vektor basis, vektor A, baru vektor B. Kemudian, dua kolom pertama kita salin. Selanjutnya untuk A cross B, yang tadi diagonal utama ya, I kali min 2 kali min 2, berarti kita punya 4I. Yang ini kita punya 3K, sedangkan yang ini kita punya 6J, tandanya plus semua. Terus, yang diagonal pembantunya, ini kan ada min 4K, tapi karena tanda negatif, min kali min jadi plus 4K. Kemudian kita punya 3I kali min jadi min 3I, serta min 6J kali min sehingga menjadi plus 6J. Lalu ini kita jumlahkan yang I ketemu I, J ketemu J, dan K ketemu K, akan kita dapat hasilnya I plus 12J plus 7K. Ini hasil untuk A cross B. Sedangkan untuk B cross A, menyusunnya adalah vektor basis, kemudian vektor B dulu, baru vektor A. Kemudian dua kolom ini saya salin ke sebelah kanan. Lalu sama seperti tadi kita kalikan ya, kan kita dapat 3I, kemudian min 4K, min 6J, terus yang diagonal pembantunya setelah kita kalikan dengan negatif akan kita dapatkan min 3K, min 4J, min 6J. Yang mana kalau dijumlah hasilnya adalah min I, min 12J, min 7K. Ini adalah B cross A. Tampak bahwa A cross B dan B cross A ini tidak sama. Bahkan malah tandanya berlainan. Secara umum, sifat-sifat perkalian silang apabila kita punya A, B, C ini vektor-vektor yang ada di R3 dan M sembarang bilangan real bukan 0, maka sifat-sifat perkalian silang yang pertama adalah antikomutatif yang tadi sudah kita buktikan lewat contoh. A cross B tidak akan sama dengan B cross A, malah dia akan sama dengan min B cross A. Kemudian distributif kiri, A cross B plus C akan sama dengan A cross B tambah A cross C, serta distributif kanan, A plus B ini di cross C akan sama dengan A cross C plus B cross C, serta kalau kita punya M suatu bilangan real tak 0, M kalinya A cross B akan sama dengan MA cross B, akan sama dengan A cross MP. Baik, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk materi perkalian silang dua buah vektor. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya.